Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala ya sayyidi Rasulullah khutbiyadi falakirajati. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan kondisi sehat walafiat dan bunga sumringah tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita selalu mendapatkan arahan yang baik dan yang benar seperti apa, dan juga semoga kita dapat syafaatnya di lain nanti. Selanjutnya sebelum saya mulai acara, izinkan saya memperkenalkan dari terlebih dahulu. Saya koordinator umum dari Lintas Komunitas Peduli Pekalongan. Nama saya Handono Wari. Kebetulan saya juga menjabat humas dari Petani Milenial Kabupaten Pekalongan, Pak. Dan tujuan saya ke sini yang pertama-tama ingin silaturahim, ingin berkenalan dengan bapak-bapak semuanya. Juga saya mendapat amanah dari beberapa instansi yang selama ini saya temboli atau saya ikuti. Yang pertama, saya diamanahi dari PDAM Kajen untuk menyampaikan program Cost Responsibility Sosial atau CSR, yang mana CSR itu kewajiban dari perusahaan untuk berbakti kepada masyarakat. Dan tugas kami di sini sebagai tim pengelola kegiatan swadaya, kegiatan swakelola, swakelola. Jadi diharapkan dengan pengelolaan uang hibah ini itu bisa memberikan dampak yang positif atau jangka panjang. Jadi kenapa kami diutus Pak Wiwit beserta manajemen dan Pak Nur, itu harapannya supaya ilmu kami dari petani milenial itu bisa diamalkan di sini. Awal mulanya di situ, karena kami aktif di bidang penyuluhan, pertanian, juga lingkungan, Pak. Beberapa waktu terakhir kami sudah menyelenggarakan kegiatan penghijauan juga. Nah, yang kedua, kami diamanati oleh Pak Gun dan Pak Teguh dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 4 Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Pekalongan. Dan di sini ada Pak Agus dan Pak Otok ya, untuk mewakili beliau-beliau yang kebetulan hari ini masih ada tugas lain, belum bisa hadir ke sini. Tapi titip salam kepada bapak-bapak semua. Yang kami hormati tuan rumah, Pak Triharso. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena kami sudah diperbolehkan untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat, yang kebetulan juga Pak Harso juga pegawai PDAM juga. Kami sangat senang karena dengan program kolaborasi ini ilmu kami dapat diamalkan, juga apa yang ingin kami sampaikan itu bisa diteruskan sama Pak Harso kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tanpa perantara Pak Harso kami tidak mungkin bisa mengumpulkan bapak-bapak sekalian di sini. Yang kami hormati masyarakat Linggo Asri Kajen. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir di sini, yang mana harus meluangkan waktu untuk ikut serta di dalam sosialisasi jaga hutan. Jadi tujuan yang kedua kami di sini bersama-sama ya dengan instansi-instansi yang lain itu untuk menyampaikan pentingnya kita menjaga hutan. Meskipun bapak-bapak niku sampun khatam lebih pintar dari kami, tidak ada salahnya kami mengulang untuk saling ingat mengingatkan, ngeten Pak nggih. Jadi tidak ada maksud kami untuk amit sewu nggih menguliahi atau weneh wejangan atau apapun, karena pada dasarnya
kami ini masih pemula dan kami di sini juga ingin belajar bersama dengan bapak-bapak sekalian sebagai pelaku yang tentunya lebih paham seluk-beluk daerah sini. Nah, selanjutnya tidak perlu panjang lebar, kami akan menyampaikan amanah selanjutnya, yaitu dari pihak kedinasan, yaitu Dinas Kehutanan, agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan jaga hutan. Untuk selanjutnya Pak Agus dipersilahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Handono dari LKPP beserta tim, dan Pak Tri Arso sebagai tuan rumah, dan juga masyarakat Linggo Asri yang saya banggakan. Terima kasih. Mungkin saya mewakili dari cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini dia membawai sebagai perkenalan dulu ya. Jadi cabang Dinas Kehutanan itu membawai 4 kabupaten. Jadi dari Kendal, Kabupaten Batang, kemudian Kota Pekalongan, dan juga Kabupaten Pekalongan. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah itu ada 4 cabang. Nah, kita ini yang keempat. Yang kelima itu di daerah Pemalang. Saya Pak Agus, kemudian rekan saya ini Pak Tato ya. Jadi kami ya diserai karena ibaratnya Bapak Kepala mungkin ada acara gitu aja. Ya mungkin singkat aja ya. Jadi emang karena kita dikasih materi tentang menjaga hutan. Ya mungkin bapak-bapak ya, ngerti sendiri. Kebetulan karena di lingkungan hutan ya, mungkin tahu lah. Kadang kita masyarakat mungkin lupa. Ya misalkan ditanya hutan, kadang mungkin banyak yang belum juga ngerti. Misal hutan itu apa gitu kan ya. Misalkan pohon apa. Misalkan saya ngomong pohon pisang, menurut Bapak benar nggak misalnya pohon pisang Pak? Benar pohon pisang ya. Tapi kalau di kehutanan itu pohon pisang bukan pohon ya. Jadi kalau pengertian pohon itu harus punya satu batang yang jelas. Batangnya berkayu. Jadi pisang ya tanamannya biasa, tapi kalau pengertian pohon itu harus batang berjelas ya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau hutan itu jadi kalau di undang-undang ya, di Undang-Undang 41 tahun 99, kemudian diperbarui Undang-Undang 32 tahun 2024. Jadi kalau namanya hutan itu kita bisa ngeliat sendiri Pak. Ya misalnya kita lingkungan ini kan seperti hutan Pak ya. Jadi kalau secara ringkas segini, misalkan saya ini individu. Individu berarti artinya saya makhluk setunggal. Kemudian saya ada 2 nih, ya 2 itu berarti udah membentuk populasi. Bertahapnya mungkin kalau dulu kita di pelajaran IPA mungkin ya kita pernah belajar IPA itu mungkin ada individu, populasi, komunitas, kemudian nanti membentuk ekosistem, ya. Nah dari ekosistem itu jadinya, nah hutan ini ekosistem. Jadi dia gabungan, jadi ada individu, ya. Kemudian membentuk populasi, kemudian membentuk komunitas, akhirnya membentuk satu ekosistem. Jadi kalau hutan ini ya, jadi hutan itu ya minimal ya, kalau secara minimal luasnya itu 0,5 hektar itu bisa hutan ya. Dan juga harus ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dibaca suatu ekosistem ya, jadi ekosistem ya. Dan di situ dia ibaratnya hamparan ya, hamparan itu yang didominasi berisi sumber daya alam hayati, tapi didominasi oleh pepohonan. Ya, yang gitu Pak ya. Nah, pepohonan itu kemudian dia terjadi namanya hubungan timbal balik. Karena di kita ini ada, misal kayak kita nih, saya ini kan sebagai makhluk hidup. Ya, kemudian ada benda mati, misal batu apa itu ada timbal balik sama udara. Nah, itu jadi di situ terjadi satuan, ya, timbal balik itu. Kemudian hutan itu, ya fungsi hutan itu kalau di undang-undang itu pertama ada 3. Pertama itu fungsinya konservasi. Ya, fungsinya konservasi. Kedua, fungsinya itu lindung. Ya. Ketiga itu fungsinya produksi. Nah, jadi konservasi itu misalnya tahun konservasi perlindungan. Misalnya Panjana pernah dengar namanya Taman Nasional Gunung Ciremai,
pernah dengar nggak Pak, Taman Nasional. Misalkan Taman Nasional ya Ujung Kulon, isinya kan badak ya, pernah dengar badak bercula satu Pak ya. Misalnya kayak di Alos Purwo, kemudian adanya seperti itu namanya Taman Nasional, contohnya seperti itu. Kemudian misal adanya Suaka Marga Satwa, misal ya kayak ada banteng di mana itu di Jawa apa itu seperti itu. Kemudian ada cagar alam misalnya kayak di Pangandaran. Jadi jenisnya itu namanya konservasi. Jadi konservasi itu secara tekniknya ada dua. Jadi ada konservasinya itu kalau kita ini namanya konservasi teknik sipil. Yang kemudian juga ada namanya konservasi vegetatif. Ya. Nah kalau teknik sipil ini kita pernah di sini di Lingkuas ini pernah kita ngadakan konservasi teknik sipil itu di Duku Sadang. Namanya Guliplak. Ada dam penahan, Guliplak, ya dam pengendali. Nah kita pernah ngadakan kegiatan di sana namanya Guliplak. Jadi dia fungsi satu untuk erosi terutama untuk supaya tidak ada sedimentasi. Kemudian kalau yang vegetatif berarti kegiatan biasa dengan penanaman Pak. Ya. Nah di sini ini ya pernah juga di Lunggasri penanaman ya. Itu biasanya kalau kita ada kegiatan bibit produktif itu. Ya. Ini belum lama juga yang baru 3 minggu lalu lah kita juga ibaratkan ngasih kegiatan tuh bibit produktif ya di balai desa itu ya. Jadi intinya itu dia menanam buah-buahan seperti itu. Ya. Kemudian tadi yang produksi ya biasanya kalau fungsi produksi berarti kita ibaratnya yang memproduksi. Jadi ada namanya di hutan tuh ada kan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Ya, Pak, ya. Kalau hasil hutan non kayu apa di sini Pak kira-kira Pak? Ya? Misalnya agak rotan, getah itu hasil hutan non kayu, bambu ya itu hasil. Kalau kayu ya biasa secara umum Pak ya, seperti itu. Nah jadi kemudian selanjutnya itu tadi pengantar secara umum tentang kehutanan ya. Nah kemudian kenapa kita berkumpul di sini? Nah, ya, di sini sebetulnya bahwa mata air Lingkuas adalah sumber air penting bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian kerusakan lingkungan sekitar mengancam kelangsungan aliran air. Tujuan utama ya melindungi daerah resapan air mata air, meningkatkan vegetasi penyangga, ya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga mata air, menciptakan kolaborasi dalam pelestarian lingkungan. Ya seperti dia jadi konservasi juga ada konservasi tanah dan air ya. Jadi yaitu tadi namanya dengan penanaman seperti itu. Kemudian jangan mencemari. Jadi misalnya ada sumber matahari jangan kita cemari, jangan kita ibaratnya buang apa sembarangan gitu ya, jangan. Kemudian ada beberapa tempat juga misal dibangun ibaratnya memang dilindungi, dibikin dibangun ya. Misal ada mata air ini dibangun supaya dia nggak rusak seperti itu. Nah kemudian peran pohon bagi mata air ya, pohon sebagai sahabat air. Jadi yang menjaga struktur tanah ya. Akar pohon memperkuat tanah, mencegah erosi dan longsor yang dapat menyumbat mata air. Nah ini bedanya sih Pak. Jadi namanya pohon ya Pak. Jadi kalau pohon ya, pohon itu kan ibaratnya tadi kalau dia itu ya kalau siang ibaratnya dia berfotosintesis Pak ya. Jadi fotosintesis berarti proses pembuatan makanan jadi Pak ya. Jadi dia kan yang diperlukan itu kan air dan CO2. Bedanya dengan malam. Kalau malam kebalikan Pak. Jadi kenapa kalau kita siang itu berteduh di bawah pohon tuh enak. Karena dia mengeluarkan oksigen. Mungkin kalau di kimia itu kan ada reaksi ya. Misalkan kalau CO2 tambahin air menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Kebalikannya kalau malam, pohon itu malah mengeluarkan racun. Makanya kita dilarang kalau anak. Kenapa kita kalau malam itu dilarang ya? Kalau bisa jangan nongkrong di bawah pohon. Karena dia mengeluarkan namanya CO2. Ya. CO2 itu kalau dalam jumlah besar nanti dia bersifat racun. Ya. Mungkin ibaratnya kayak jenis misalkan di terminal apa gitu kan sesak kayak gitu Pak. Segitu. Apa kebetulan karena dia jumlahnya sedikit, tapi kan lama-lama kalau numpuk itu bisa ya berakibat keracunan. Makanya kenapa kalau kita minum air panas kan sebenarnya nggak boleh ditiup Pak, karena kita saat bernapas itu mengeluarkan CO2. CO2-nya masuk ke air ibaratnya. Tapi karena jumlahnya saking kecil 0,00 berapa mili gitu, jadi nggak dampaknya lama ya Pak ya. Satu seperti itu. Kemudian ya, memperkuat tanah. Nah, jadi dia memperkuat tanah kalau tanam ya. Jadi kan ada akar tunjang Pak ya, ada akar tunjang yang berarti agak panjang itu menunjang tajam. Ada juga jenisnya kan akar serabut ya, seperti itu ya.
Jadi mau tanah jadi beda. Jadi kalau pohon itu, misalkan dia itu, jadi kenapa ditanam itu dia begitu, karena kalau air hujan, Pak, air hujan jatuh itu kan dia ada tajuk, Pak. Jatuh bertahap jatuh di pohon, di daun satu air jatuh pas ke bawah itu pelan. Kalau ada pohon seperti itu. Kemudian pas sudah sampai juga nanti sama akar juga diserap, menyimpan. Ya. Beda misalkan dia tidak dengan pohon yang nggak ada, misalnya jadi air itu langsung menghantam tanah. Begitu menghantam tanahnya kan tanahnya biasa ya, hancur atau itu nanti namanya erosi gitu ya, seperti gitu langsung menghantam tanah. Ya. Meningkat resap air. Nah, daun dan rumputnya membantu air hujan meresap ke dalam tanah. Nah. Kemudian menjaga suhu air. Naungan pohon mencegah pemanasan berlebih pada permukaan air. Seperti tadi ya, jadi pohon itu suhu air juga terjaga, Pak. Ya. Seperti tadi karena dia ada itu ya, oksigen apa gitu ya. Membersihkan air, akar dan tanah berarti menyaring kotoran sebelum air masuk ke mata air. Kemudian jenis pohon yang direkomendasikan nanti di sekitar mata air, Pak ya. Jadi pohon penyangga tanah ini terem besi, waru beringin. Nah, terem besi ini sama ya pohonnya ibaratnya besar-besar, Pak, terem besi, Pak ya. Terem besi. Jadi emang dia kalau dilihat tajuknya itu luas sekali. Hampir kayak beringin, hampir sama. Mungkin malah lebih luasan terem besi kalau saya lihat. Ya. Kemudian pohon dengan akar dalam, jati, mahoni, kedondong. Ya. Ya mungkin di sini jati tahu Pak ya, mahoni, kedondong. Kemudian tanaman semak, lamtoro, bidara, kenikir. Nah. Kemudian catatan penting ya, hindari pohon dengan akar agresif yang dapat merusak tutur mata air. Nah. Kemudian manfaat jangka panjang apa kita dengan nanti kita mengadakan penanaman di sekitar mata air itu? Nah, ya mata air akan tetap mengalir jernih dan melimpah. Ya. Kan otomatis jika ada tanam itu bisa lebih bersih, Pak. Karena bisa kalau misalkan kita kayak banjir, kalau ada misalnya kita hujan, air tiba-tiba dari kotor, berarti dia hulunya rusak, Pak. Hulu itu berarti daerah atasnya itu ya. Kita kan bagian, berarti yang daerah bawah itu hilir, kalau di atas ini berarti daerah hulu, Pak ya. Jadi kalau kita pengen itu air bersih tidaknya daerah atas itu kelihatan lihat dari airnya aja. Kalau airnya kotor berarti hulunya rusak. Mungkin ada apa, ada penebangan atau apa gitu yang rusak. Ya seperti kayak kasus kemarin lah di sana ya, di Sumatera itu seperti itu kan, karena hulunya sudah rusak sekali kan. Karena rata-rata sana kan sawit. Emang sawit cara ini kalau sawitnya bisa. Ya sawit itu sama dia menyerap tanah, tapi bedanya dia dengan hutan ya, satu dengan hutan, satu dengan perkebunan sawit. Kalau perkebunan sawit itu dia bawahnya itu ya, tapak alas itu dia kurang tebal dengan serasa-serasa. Beda dengan hutan alami dia tapak serba, jadi air itu merasapnya pelan-pelan. Kalau dia di sana karena kurang tebal, langsung kemudian tanahnya sifatnya keras. Ya. Jadi aliran ibaratnya aliran runoff atas ini mengalirnya cepat. Ya, itu dia salah satu itu. Makanya perkebunan sawit itu yang untuk cara ini kalau untuk mencegah itu nggak bisa. Emang kalau meresap air tetap bisa ya menyerap air bisa, tapi dia kurang tapak itu kurang. Makanya kan di sana kan banyak kan perkebunan sawit ya. Kita penebangan itu. Kemudian lingkungan sekitar menjadi sejuk dan indah. Ah, ya. Jadi dengan adanya kita pohon, karena satu pohon dewasa itu Pak ya, itu bisa menghasilkan oksigen untuk 4 orang. Misalnya berapa nih, ada berapa nih. Berarti ini 2 pohon ini cukup. Nah, 2 pohon cukup. Itu bisa menghasilkan oksigen untuk 2 orang tadi seperti tadi. Karena dia proses fotosintesis menghasilkan O2 ya, kalau bahasa ilmiah. Kimianya kan O2 oksigen. Nah itu jadi satu pohon dewasa itu untuk cukup 4 orang, 2 sampai 4 orang itu berarti bisa kita ibaratnya dengan menanam pohon. Kalau pohonnya besar itu berarti kita sumbangsi itu satu pohon untuk oksigen kita. Karena kalau oksigen sebenarnya kan kalau kelihatan gratis Pak ya, kalau udah sakit kan mahal Pak. Ya, oksigen misal orang beli segini aja Pak itu 25.000. Bisa kayak udah zaman Covid tuh dia tinggi gini kan. Karena kalau dihitung itu kebutuhan oksigen kita itu pokoknya udara ya, kebutuhan oksigen kita sehari itu hampir ya 13.000-an Pak besar ini ya, misal liter gitu ya. Kalau misal dihitung itu nilai dengan nilai uangnya sekitar 180 jutaan. Tapi kadang-kadang kita kan nggak masang bahwa itu suatu nikmat, bahkan oksigen itu ternyata nikmat sekali. Yang merasakan nggak nikmat, dia menikmat tuh kalau setelah sakit. Waduh, ternyata saya butuh oksigen mahal gitu kan. Apa sekarang sehat kan nggak masang. Kemudian mengurangi resiko banjir dan kekeringan. Ya tadi
Dengan ada pohon itu berarti ya akan banjir dan kekeringan akan terjaga. Tadi dengan adanya tanaman, pohon itu dia tadi ada menyimpan air, kemudian juga tadi otomatis kan banjir juga tadi ya terhalang ya dari pohon. Kemudian simbol penghidupan bagi satwa liar lokal. Nah, di situ juga kan tempat banyak satwa ya, misalnya kayak di sini mungkin satwa apa, pasti ada tempat tumbuh. Nah, seperti tadi bahwa kita kan di namanya sumber daya alam hayati itu kan tadi ada yang biotik, anbiotik ya. Berarti yang hidup dan yang tak hidup istilahnya gitu aja. Kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, ini makanya warisan hijau bagi generasi mendatang. Nah, ya. Karena emang ya kadang-kadang kenapa mereka depan itu karena kan mungkin rata-rata kan memang kalau kita lihat mereka untuk kalau jenengan baca itu untuk pulp ya. Mungkinnya PT Toba pulp itu untuk bikin kertas. Karena satu ibaratkan kalau 3 ton kayu itu bisa untuk membuat 1 ton kertas. Nah 1 ton kertas bisa untuk membuat 200 rim. Jadi ngerti buku ini kan bisa beli apes 1 rim gitu Pak ya. 1 rim isinya 500 lembar kan. Nah 1 ton itu bisa menghasilkan 200 rim. Nah, seperti itu. Ya makanya kenapa ya itu memang secara ini ya bedanya karena kan kalau kertas itu biasanya jenis-jenis pohonnya itu pohon yang rada ringan Pak. Beda dengan kalau kita pohon di alam itu pohonnya keras ya, mahoni. Jadi biasanya seningan dia kan gemelina, misalnya kayak pohon-pohon pokoknya yang strukturnya ringan lah Pak. Misalnya kayak sayangon apa ini masih bisa soalnya ini kalau ya dibikin akasia, dibikin kayu-kayu kayak gitu. Ya dibikin bentuk kertas seperti itu. Emang setelah ini makanya kita kalau kita bisa menghemat kertas berarti kita mengurangi kertas. Makanya sekarang kan orang jarang pakai kertas, apa-apa PDF dikirim pakai apa gitu, jarang dipakai sekarang kertas itu. Itu salah satunya untuk mengurangi itu pemakaian kertas, akhirnya mengurangi penebangan pohon. Itu. Ya karena ya bayangkan misalkan ini pohon gundul Pak ya, saya gambar misalnya ada lihat ini pohon gundul seperti ini Pak ya. Nah, Bapak bisa bayangkan sendiri aja. Ya air langsung turun jatuh yang rusak tanah, erosi, seperti itu banjir bandang bisa hulu gitu ya. Nah, kalau udah jadi itu kan angin beda. Ya beda dengan tsunami. Kalau tsunami jatuh, entah dia balik lagi sih Pak. Karena kan dari sana kan seperti itu, turun, patahan, masuk sana, entah balik lagi. Beda dengan banjir bandang terus ngejar cepat. Ya bedanya di situ. Ya kalau jadi bisa dibayangkan sendiri kalau pohon seperti ini ya. Ya alhamdulillah kalau saya lihat di sini ya enggak lah Pak ya daerah sini ya. Ya kecuali mungkin ya intinya kita inilah Pak ya supaya tidak terjadi bencana ya kita jagalah ya jagalah hutan kita karena juga ini kan untuk anak cucu kita Pak ya mungkin kita tidak merasakan karena intinya kalau kita menanam aja Pak ya menanam itu kan termasuk sedekah jariah Pak karena Nabi bersabda itu bahwa sedekah jariah itu ada 7 salah satunya dengan menanam pohon ya. Tapi kalau dulu di Arab itu bilang menanam kurma ya. Tapi kan secara karena kita hidup nggak di sana, intinya menanam pohon. Dengan kita menanam pohon itu mungkin ada binatang makan apa makan itu kita termasuk dapat pahala selama pohon itu masih ada Pak. Walaupun kita udah mati pohon itu masih ada ratus tahun kita dapat pahala terus. Jadi nggak hanya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh tidak. Ya, salah satunya dengan menanam pohon. Makanya kalau kita menanam pohon semangat senang itu pahalanya jadi ya seperti itu. Nah, ya. Kira-kira di sini ada yang bertanya nggak Pak? Sebelum lain. Ada yang bisa ditanya, Pak? Ada yang mau ditanya Pak? Kalau nggak ada ya mungkin ya emang namanya bencana itu ya. Intinya itu bencana kan emang 1437 tahun yang lalu itu sudah disebutkan di Al-Quran ya. Di surat Ar-Rum itu ayat 41 itu sudah disebutkan. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan itu karena ulah manusia. Intinya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Ya nggak apa orang kadang-kadang kalau dikasih nikmat terus lupa Pak. Yakin saya orang kalau dikasih nikmat lupa. Ngasih dikasih nikmat harta lupa, kayak korun akhirnya ditenggelamkan. Dikasih nikmat jabatan lupa. Kayak Firaun dikasih jabatan gitu kan. Maka akhirnya
Ya itu intinya dikasih Allah intinya negur, nggak apa-apa supaya kamu kembali, ya gitu, seperti itu Pak ya. Ya karena emang salah kita ya dengan menjaga pohon ya, karena kita ngerasain sekarang ya perubahan iklim lah Pak ya. Jadi ngerasain lama 10 tahun lalu atau berapa, pernah beda kan Pak ya suasananya kan Pak ya. Nah iya pasti beda. Perubahan itu satu seperti itu Pak, ya karena pohon-pepohonan itu ya. Panas yang dulu masih gila. Nah ya, artinya, ini kayak di bawah di sini kan nggak perlu AC menurut saya Pak. Kalau saya di sini Pak, kalau saya di Kajen itu mulai panas Pak. Yang satu karena di sini pepohonan masih banyak. Seperti saya tadi bilang, dia menghasilkan oksigen banyak. Di sini dikelilingi hutan pinus gitu kan, hutan apa itu banyak, akhirnya kita segar. Makanya rata-rata kan orang atas itu lebih sehat Pak, yakin Pak dibanding dengan orang bawah. Orang bawah kan udara tercemar gitu kan. Di sini ya belum terlalu. Intinya makin ke atas itu biasanya makin bagus secara itu. Ya kalau nggak ada pertanyaan mungkin ya dari saya cukup sekian ya. Ya mungkin nanti ada ya misalnya ada yang mau itu silakan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Agus dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 4. Memang benar apa yang disampaikan Pak Agus ini. Jadi menambahkan pesan dari Pak Teguh bahwa hutan itu tempat tinggal banyak satwa dan semua yang bernaung dengan kehidupan itu termasuk oksigen. Jadi contoh di Sumatera kenapa dikasih harimau itu sebenarnya keuntungannya untuk manusia. Kalau manusia nggak diweden-wedeni dengan harimau, nanti manusia sak penake dhewe ngetok wit, masuk hutan sebebasnya. Akhirnya kan ya begitu hutannya itu balas dendam sama kita, itu kita langsung wassalam gitu kan. Tapi kalau ada harimau masih ada yang ditakut-takuti kan, akhirnya meh nebang pohon rada mikir gitu. Jadi sebenarnya alam itu sudah punya sistemnya sendiri Pak, sudah punya cara menjaga dirinya lah. Tinggal kita ini nek cara wong biyen niku namane tanggap sasmita Pak. Istilahnya kita ini ngerti kode-kode alam, bukan kode alam sing jam 11 bengi Pak, bukan. Tapi kode bahwa alam ini itu dia haus, dia lapar, dia kekeringan, dia apa itu kan punya kode. Jadi kalau dalam agama yang saya percayai, kitab suci Al-Quran itu segala sesuatu di muka bumi ada tanda-tandanya, tergantung kita bisa membaca tanda-tandanya atau tidak. Bahkan kita ini diperintahkan untuk ikro terus membaca. Sebelum kita memulai semuanya kita baca dulu, baca tanda-tanda alam termasuk membaca. Kita cari tahu nih, alam ini hari ini tuh butuhnya apa gitu kan. Kok kenapa ada alam ngamuk sampai kedung patang ewu kelelep gara-gara yang atas itu nggak ada remnya kan. Istilahnya airnya remnya blong Pak, rem blong jadi ngelontor terus gitu kan, karena itu ada tanda-tandanya sebenarnya lah. Nah untuk bilang jangan sampai kita harus dikasih peringatan sama kampung sebelah biar nggak nimbal gitu loh Pak, dan jangan terulang lagi, berharapannya kayak gitulah. Kami di sini tanda kutip ya ngerok-ngerok pemerintah, ayo Pak tolong tekake bibit, engko tak bantu sak bisane aku kepriye sarane supaya lancar semuanya. Nah akhirnya diijabah sama BUMD Badan Usaha Milik Daerah ini, PDAM, yang sebelumnya kita di Petung Riana itu difasilitasi juga sama CDK 4. Itu sudah minggu lalu Pak, hari Sabtu juga penanaman sama Pak Bahrun juga ini sama Mas Edi. Ini kita yang di sini lebih mewah ya Pak Bahrun ya. Di sini 4, kalau di sana cuma 1 gitu ya. Oke, ini nanti kami akan menyerahkan barang-barang sama bibit yang harus disampaikan kepada alam Pak. Yang nanti alam itu gentenan ngerawat awake dhewe, bahasane niku sedekah bumi Pak. Sedekah bumi niku benten atau berbeda dengan sedekahnya kita. Kalau kita kan sedekahnya kan berarti lapis Pak. Alhamdulillah lapis barek gitu Pak. Kalau bumi itu sedekahnya mintanya nutrisi Pak. Nutrisi alam itu kan ada yang organik, ada yang apa nggih, kompos-kompos seperti itu. Nah terus untuk menjaga tanah supaya nggak remblong gitu Pak, ya kita harus kasih
ibaratnya mono anggelan Pak, anggelan itu pohon lah. Harapannya nanti mata air di sini debitnya itu nambah. Terus seperti saya orang Wonopringgo itu bisa terus menikmati air PDAM, ya kan? Meskipun musim El Nino. Karena di El Nino kemarin, nggih Pak nggih. Nah niki pengalaman nyata. El Nino kemarin PDAM ditelepon wong mrono mrene Pak. Lah kula mesake Pak. Kula termasuk sing nelpon Pak. Lah iki kira iso mati banyune. Wah, nur mumet ra. Duh Mas, Mas iki El Nino Mas aja nyalahke aku. Lah iki irigasi kok mati ki priye? Banyune pindah ning PDAM kabeh gelut Pak warga Pak. Nah, harapan kami kepada warga masyarakat sekitar mata air, tolong Pak dibantu bareng-bareng menjaga lingkungan mata air, bukan hanya untuk jenengan, tapi untuk anak cucunya jenengan sing merantau ning Kajen, sing merantau ning Tirto, sing merantau ning Wiradesa, ngaten kan yang mereka juga membutuhkan air. Cara bahasan anak putu Adam niku sederek sedanten Pak. Terus ayo untuk kemanusiaan bareng-bareng. Nah kebetulan ini amanah dari PDAM sudah berupa produk. Nanti Pak Triharso tolong tanda tangan tanda terima Pak nggih. Nanti dihitung barang-barangnya. Ini nanti kami serahkan kepada warga setempat. Nanti kami minta tolong dibantu Pak Harso butuh berapa 3 orang lagi ya untuk membantu penanaman sama perawatan. Yang lainnya mungkin bisa ikut mendukung. Nanti bisa koordinasi ke Pak Harso. Yang jelas Amit Sewu kami butuh istilahnya buri wong lah gitu Pak. Soalnya ini kan sebenarnya kewajiban saya karena saya diamanati, tapi saya kan gak mungkin Wonopringgo linggo bolak-balik Pak. Maka kami istilahnya utusan gitu loh, minta tolong untuk direwangi. Sebenarnya itu tugas saya. Nah ini ada pupuk organik cair 50 liter. Ya sepertinya kalau diaplikasikan di tanaman yang mau ditanam ini 100 batang kita itu rata Pak. Kita itu rala, nanti turai ini bisa dijadikan sedekah untuk masyarakat setempat untuk dipakai. Terus ada cangkul, sabit, terus ada NPK sama bibit totalnya 100 batang. Itu ada aren, ada ficus itu tanaman-tanaman hutan Pak, sejenis beringin. Terus ada alpukat. Nah pohon alpukat ini kami berharap sebagian ditanam di hutan untuk makanan hewan, yang sebagian boleh ditanam di sekeliling rumah Pak. Enggak semua harus ke hutan. Makanya kan jenengan lah apa wene bibit nggo alas kabeh. Iya Pak, ini yang alpukat banyak di sini Mas. Nggih, Alpukat ya banyak. cocok niku soalnya nopo penjualannya gampil Pak, dan kebetulan petani milenial juga konsen ke alpukat. Penjualannya kita sudah kirim kebutuhan banyak ke Jakarta juga. Menawi nanti kok bisa kolaborasi pemasaran Pak, jenengan surplus barang, mangke sakit kerjasama Pak. Mboten usah tebe-tebe ke Jakarta Pak, teng Podo mawon nonton depo alpukat Pak kita Pak, sing saben dina niku kebutuhane kasare ngomong kintal-kintalan lah ibaratnya aku. Ngedole ra bingung. Makanya kami selain giat penghijauan juga kita giat ekonomi kerakyatan Pak nggih. Maksudnya masyarakat LMDH, masyarakat desa hutan itu kan salah satu pendapatan utamanya kan dari hasil hutan nggih. Lah niki supaya awake dhewe tidak bertentangan, kok ditanduri kok ringin kabeh ngono kan. Iki mangane kepriye ngono. Lah ini ekonomi juga harus kita pikirkan. Makanya alpukat akan kita dorong, dan insya Allah Pak untuk program donasi dan penghijauan ini tidak hanya hari ini Pak. Insya Allah ya Pak Barun nggih. Kita selalu galang donasi bibit, kita selalu giat penanaman bersama, dan ini bukan hari pertama kali kita turun ya Pak Barun ya. Sudah sejak setahun yang lalu kita intens. Sebenarnya secara individu kita masing-masing terpisah sudah melakukan Pak, tapi baru terbentuk LKPP itu setelah 20 Januari 2025 lalu. Kebetulan karena saya jadi kepala posko di Dumuni Wonopringgo, Kranji, saya lihat prihatinnya orang bawah kebanjiran Pak. Saya 21 hari turu ning pengungsian, melu resik-resik, melu ngangkati, kayak ora latri maneh Pak. Wong dam-dam truk kok. Ono sing omahe kependem sakmene Pak, tenan Pak. Lah iki ngeruke kepriye ya Allah. Selikur dino ora resik Pak sak kampung Pak. Dan itu saya merasakan sendiri, saya megang 3 posko. Kenapa? Karena
semua relawan tuh kepetol semua. Sampai akhirnya yang bawah tuh nggak ada tim ahli, Pak. Tim SAR ning isor ki turah wong loro. Aku karo Ridwan PMI, Pak. Sing maksud tim SAR yang bersertifikat ya. Akhirnya kan ngalahi aku karo Ridwan montang-manting, rampung selikur dina kula tipes. Lah wong dan banjir susulan kecil-kecil gitu loh Pak di kampung. Becek ngono. Yes, nikmat lah pokoknya. Nah niku pengalaman kita jadikan guru. Semoga kedepannya kita sama-sama sadar bahwa kewajiban menjaga alam itu bukan hanya warga bawah atau warga atas. Kita semua sama-sama punya kewajiban. Dan niki mohon diterima CSR dari PDAM dan juga wawasan dari CDK 4 dan mohon izin kami bergabung di dalam program ini Pak Nggih. Nggih. Selanjutnya setelah ini simbolis serah terima? Iya, nanti prosesi simbolis serah terimanya nanti minta tolong bareng-bareng di sini. Iya. Mungkin ada yang belum saya sampaikan lagi ya, apa ya? Pak Barun apa ya? Pak Barun mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, dari perwakilan LKPP. Nggih. Pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari bawah sudah sampai ke Linggo, sampai tertatih-tatih tapi jalannya kadang orang biasa rodo kaget rodo bingung orang kepala. Terima kasih sekali pada Bapak Sedoyo yang sakit merawai acara niki. Katanya soalnya penting Mbak Aw. Karena delok misor memang pas udan papin Mbak, terutama daerah pesisir. Bapak sakit Joko bukan Tirto. Tirto. Tirto Banyu Pak. Wes biasa. Tapi alhamdulillah orang sing koncoku kuwi tiap ana udan jare ra turu. Paling gedhe ana udan ra turu. Jare koncoku kuwi. Lah sareng tergenang kan suwi Pak. Sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Ya biasa nanti kalau pas kayak gitu itu tidur di atas air Pak. Artinya air segini Pak ya. Tapi nanti apa jenenge amben apa tempat tidur kita genjel karo batako Pak. Batako loro. Jadi film niku ya rada atis bahasane kok kuwi asale lho kuwi isore banyu kadang cok ono ulone Pak. Nah ya cok ono iwake kan. Itu saya yang penting. Jadi kaya cerita nang kono iki aduh. Aku pas kunjungan pas jalan-jalan aku isore lunyu Pak asale daerah diliwati lewatnya nggone kuwi perahu karet. Jadi sore pas aku ngantor itu aku melu jalan kaki, kuwi lunyu. Jadi nek orang jatuh juga cok tiba. Jadi saya berharap dengan kaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga lain turut mendukung nandur bareng-bareng tanaman yang sudah ada. Ya pokoknya dicukup bareng-bareng asalnya kaya ya sing nanti Sumatera kuwi aduh ya parah banget berarti kulit ini ngasih opo kayak robos semua gitu. Jadi turut prihatin. Tapi intinya dari bawah kita minta tolong pada yang atas, intinya jaga bareng-bareng hutan ben ojo ono penegangan sing terlalu besar gitu Pak. Jadi penangkapan ini orang ini Pak. Itu memang program. Itu hutan produksi soalnya. Intinya cukup bareng-bareng menojo no kejadian sing kula yo tahun iki yo. Berarti iki Pak, intinya pokoknya kerjasama yang baik. Ya dari bawah mengucapkan terima kasih. Nanti ada penanaman di desanya nopo niki? Linggo Asri. Semoga bermanfaat ya Pak. Kami mewakili dari masyarakat bawah. Ya terima kasih sekali Pak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ini itu saja. Mungkin sementara nanti sebelum pulang nanti bisa salaman dulu sama Mas Edi ya Bapak. Iya, karena Mas Edi katanya mau nyalami apa nggak tahu. Oh, usul pripun? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi hari ini. Yang saya harapkan ini kan selama ini dari Dinas Kehutanan maupun yang peduli lingkungan ini kan baru kali ini. Dari masyarakat saya kira juga baru kali ini ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan dan juga dari peduli lingkungan. Saya harapkan untuk kedepannya yang melalui di desa ataupun itu saya mohon saya harapkan ada sosialisasi seperti ini.
kan dari dulu saya ini baru kali ini. Kadang-kadang sudah terlambat kalau ada sosialisasi. Saya harapkan selalu kontinu 1 tahun sekali dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk bersama dengan desa maupun masyarakat biar tahu apa sih peduli pada lingkungan itu. Nah, selama ini kita nikmati dari alam kan hanya menikmati, tapi balasan kita kan tidak ada. Apa sih balasan kita ke alam ini? Nah, itu ya. Karena tidak ada istilahnya sosialisasi dari dinas terkait. Ini Pak ya, saya jawab Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kami dari Dinas Kehutanan sering Pak, tiap tahun Pak biasanya Pak. Jadi kita ngadain kegiatan kayak ini kan bibit 500 bibit di balai desa itu kan, kemudian tahun lalu pembuatan tadi yang seperti saya bilang sipil teknis itu salah satu untuk erosi. Itu biasa kita emang dulu di Sadang sana Pak, mungkin karena beda tempat Pak ya, jadi kenanya daerah sana gantian biasanya. Jadi hampir tiap tahun tuh kita ada namanya kegiatan bibit prodi Pak, baik itu dari Kementerian UPT BPDAS maupun dari CDK itu biasanya desa dapat, yang tinggal dari sini biasanya ngajukan gitu kan. Nah kemarin juga 3 minggu sekitar tanggal berapa Pak Tato? Hari Jumat, Kamis dulu, tanggal 27 ya, 26 itu kan dari sini kan ngambil bibit di sana juga, bibit buah-buahan itu sekitar 500 itu ditanam ya, itu saatnya itu dia konsentrasi kita nanam seperti itu aja, mereka nanam nanti. Nah saya juga nanti langsung mau ke lokasi monitoring karena kita harus dipoto benar ditanam enggak, saya bilang ini maka saya udah nelpon kadusnya tadi, nanti habis ada acara di Lingkuasti saya mau monitoring ibaratnya di geotagging Pak, satu pohon itu harus dipoto Pak, karena kalau nggak dipoto benar ditanam enggak, kadang-kadang cuma disimpan di dapur katanya. Gitu kan harus seperti itu, harus ini makanya saya udah hari ini memang rencana seperti itu, nanti sama Pak Tato mau dipoto tanaman. Dulu dari Dian Parapar kan, Pak Bambang. Iya. Itu juga mengadakan penanaman pohon aren. Aren gitu. Oh iya. Sumber air. Oh iya, dulu saya ikut sana. Iya ikut saya ikut. Nah, tapi juga gempor. Jauh. Enggak. Penanam di sumber air yang dipakai langsung asli Bogor. Itu kan paling kurang buat persen. Banyak kali. Itu kan 400 orang naik ke. Oh iya. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Pak. Iya. Itu juga. Iya. Oh. Kita berapa ratus? Iya. 300 pohon atau 400 pohon. 400 pohon enggak? Iya. Iya. Sumber air. Sini jana jualan ya. Karen gue paling naik S2 mati sih. Sebenarnya kalau bisa berbuah kan biasa dimakan. Ya seluak ya. Iya. Atau di hutan itu kan bisa menyebar. Ya kalau kita biasanya emang buah-buahan jenisnya Pak produktif, bukan pohon aren. Pokoknya kemarin itu ya durian, alpukat, petai, rambutan ya Pak Tata. Rambutan ada, pokoknya buah-buahan semuanya di ini karena memang supaya menghasilkan. Karena kayak saya kan udah di rumah pernah merasakan hasil produktif. Kandang Serang ada pernah ngerasain kan. Berarti kan wilayah kerja saya juga Kandang Serang Pak. Sana udah ada hasil, tinggal nyobain minta datang ke kelompok gitu kan. Yang di sini kan belum lama. Durian sana Pak di sini Pak. Iya. Durian sana ini. Berarti ini kelompok taninya beda Pak sama Sadang Pak ya? Beda Pak. Oh beda. Ini kelompok tani apa Pak? Kelompok tani lestari Pak. Iya Pak. Hutan lestari kan? Iya. Tersebar di Sadang ada perwakilan dari masing-masing dukus kebetulan. Iya. Cuman dari desa kadang-kadang perwakilan pun tidak diikut serta. Kelompok Sadang itu. Yang diharapkan mungkin kan dari dinas terkait kalau sosialisasi seperti ini mungkin tertular kayak yang lainnya.
RT. Engkang asma sinten Pak? Oh, Pak Suraso. Pak Suraso nggih. Tadi belum sempat berkenalan. Nggih. Pak RT mau tanya selama ini untuk kegiatan ekonomi sini yang lebih dominan itu hasil bumi ini apa ya Pak? Kalau di sini sementara ini kopi, Pak. Kopi ya? Kopi sama jengkol sama pucung dan kapulaga. Nggih. Produksinya pripun Pak? Wonten hambatan apa kurang produktif apa pripun? Nek kopi sih kadang kurang produktif. Sama jengkol itu kapan berbuah 3 kali 4 kali kadang mati. Oh gitu. Nggih. Niku biasanya dimulai dari kahat Pak. Kahat niku kekurangan unsur hara tanah. Jadi tanaman itu punya sistem pertahanan diri. Kalau dia tempat tinggalnya masih ada makanan, dia akan ngasih sama manusia. Tapi kalau makanannya sudah berkurang, dia bertahan hidup saja, daun tok. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan untuk bertahan hidup, dia merasa jadi tidak manfaat untuk manusia, dia milih mati. Nah maka kalau pengen kerjasama kita dengan pohon itu terus berlangsung lama, kita jangan hanya malak, minta terus nggak pernah ngasih. Itu kalau matinya itu dan rumah itu dimakan sama terap itu loh, Pak. Oh. Iya. Nah, seperti sengon itu loh. Nah, Nah, jadi tanaman itu kalau imunitasnya turun, daya kekebalannya turun, otomatis dia itu tidak tahan terhadap serangan hama penyakit. Contoh padi Pak, padi kalau sehat Dikirim aja deh, itu nggak usah di pestisida pun sehat. panen Pak. Tapi mau di pestisida kayak apa, kalau gizinya itu kurang, dia tetap buahnya nggak maksimal. Karena ibarat anak itu Pak nggih, yang dibutuhkan selain obat flu pilek, dia juga butuh suplemen, vitamin, ndok dadar, ndok ceplok, komplit Pak. Jadi jangan hanya di ultra flu saja. Pestisida ibarat ultra flu, tapi susu ultrane juga harus masuk. Maksudnya tanaman itu punya keseimbangan. Nah kalau pengen produksinya bagus, kebal penyakit, tanah media tanam itu harus diberi proteksi. Proteksi itu nanti bisa melindungi dari dalam dan dari luar. Jadi cara melindungi tanaman itu selain memberi gizi yang cukup, ben ora lemes ngantuk Pak kerja ora di tenaga gitu Pak, itu diberikan perlindungan. Perlindungannya salah satunya namanya bakteriosin zatnya Pak. Nah, bakteriosin ada asam laktat, ada asam humat, ada asam sulfat. Niku fungsinya kanggo kekebalan. Jadi nanti sing membuat luka pada kulit kayu pertama itu bakteri, virus dan jamur. Ular nyokot, nek daya penyembuhannya niku cepat, itu tidak boleh Pak. Cepet, ibaratnya kebeler cepet garing gitu Pak. Tapi nek daya perlindungan dirinya lemah, jangankan digigit ular Pak, luka sedikit, luka mekanis karena angin benturan gitu, dia tuh marine suwi, jamur masuk, virus masuk, akhirnya krepak. Jadi nanti kapuk, mudah sengkleh. Karena apa? Ketidakseimbangan vitamin dan gizi. Jadi pertama yang harus dibenerin itu media tanam dulu, tanahnya diberi unsur hayati atau bakteri. Ini nanti sudah termasuk Pak, tinggal diaplikasikan saja. Nanti bisalah ini nanti satu diambil untuk dibagi, nggak harus semuanya. Itu buat mupuk jengkol jadi enggak? Bisa. Ini untuk menjaga kesehatan tanah, karena di tanah itu ada salmonella, ada E. coli dan banyak parasit-parasit yang lain. Ya bahasanya ilmiah angel-angel istilah salah intinya itulah parasit ini sing ganggu. Kalau sing ganggu itu bisa diintervensi atau bisa disingkirkan Pak, nanti yang ada itu prajurit yang baik. Jadi bakteri jahatnya niku mati kali bakteri baik Pak, sehingga mengurangi kerentanan akar. Kalau akar itu rentan, getas, akar kuwi ora ulet terus daya hisap atau daya kapilernya menarik air sama nutrisi itu lambat. Karena ukuran akarnya lebih kecil dari normalnya. Tapi kalau ada bakteri dan nutrisinya cukup, nanti ukuran akar itu bisa gede-gede. Nanti tes-tesannya Pak, di
tanaman sing nembe ceblok, tanaman kecil, jenengan nandur lombok misalkan 10 polybag, 5 dikocori nutrisi dan bakteri, yang 5 enggak. Dalam waktu 1 bulan dibongkar tanah, brol, dilihat akarnya, itu beda jauh yang diproteksi sama yang tidak. Pertumbuhan pembuluh akarnya lebih gede dan lebih runggut, lebih mampu menyerap nutrisi dan air, sehingga daya nggo memulihkan bagian tubuh yang sakit sing cowel niku lebih cepat. Terus juga melindungi dari virus gitu. Yang kedua, selain ngocor di media tanam, itu dari atas semprot langsung sebagai pelindung kontak. Itu. Semprot dari atas. Kalau bawahnya udah 1 meter 2 meter, kalau masih 1 meter 2 meter kan semprotan kocok masih bisa. bisa. Terus tangki itu gendong itu kan bisa pakai selang yang 3 meter, Pak. Dewe menek sithik selang 3 meter. Itu untuk wayah produksi. Makanya kenapa sekarang banyak durian pendek itu supaya bisa menyelimuti pakai nutrisi dengan sempurna. Nek dhuwur 10 meter kan menake besukan oke kan. Kalah-kalah kepangan karo bajing. Bajing sikile loro kan. Gitu kan. Jadi kenapa kok sekarang banyak pohon-pohon pendek? Karena itu kebutuhan rekayasa genetika untuk mempermudah pekerjaan kita. Sebenarnya sih tinggi nggak ada masalah, Pak. Nah, kalau sudah terlampau tinggi, saknya ndake stik wae, Pak. Kan ada stik yang 4 meter. Nah, itu saknya ndake wae. Aku udah nyoba stik 4 meter masih mompa. Yang CBA ini, mana sih tangki nih? Di dalam ya, Pak? Nah, itu. Itu masih mompa, Pak. Tinggal ganti selang aja, sambungkan 4 meter. Itu masih jadi. Masih kuat, Pak. Masih dorong. Itu kan sekitarnya 80 PSI soalnya tekanannya. Nek Itu harus ke daunnya, Mas. Rata. Harus ke daun rata. Rata daun, batang. Dados ngaten, Pak. Stomata dan apa istilahnya belahan-belahan batang bekas luka-luka pohon itu bisa nyerap nutrisi. Jadi kalau bangsane bekas cokelan pang, tugelan, niku retakan-retakan batang itu bisa nyerap makanan. Terutama bagian tanaman yang berwarna hijau itu paling cepat nyerap nutrisi, Pak. Jadi selama tanaman itu ono hijau-hijau nih disemprot nutrisi, niku lebih cepat nyerap. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa jangan mengutamakan pestisida dulu sebelum nutrisi. Karena jenengan ora watuk, ngopo dikei Ultra Plus. Lah, kadang-kadang niki ngapunten nggih, di kampung saya, petani di kampung saya, kuwi ora mudeng nyemprot gizi, tapi meneng-meneng puradan, meneng-meneng pomador yo ngeleh ora dulu sih kayak Ultra Plus ya tambah tinggi, Pak. Wong ngeleh dipakani, Pak, dudu dikei Ultra Plus, Pak, gitu kan. Logika sederhana gitu loh, Pak. Cara simpel, cara gampang gitu. Nah, niku paradigma sing salah, pemikiran sing salah bahwa tanduran loro butuh obat. Bukan. Tanduran loro ki tandone ngeleh, tapi tanda-tanda ngelehe dhewe kenale nek wis klenger. Padahal daun pucet niku wis tanda ngeleh, Pak. Cuman awake dhewe ndablek, Pak, ora temen urung mati, Bik. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang menungso ki senengane ngerampas kadek pohon tapi ora gelem meneh. Sehingga pohonnya balas dendam, sungkan temen ngenehi panganan karo kowe, Pak, mati bae aku ngono kan. Itu istilah guyone gitu loh. Jadi kembali lagi aksi main reaksi sama dengan nol hukum kekekalan energi, bahwa alam itu tidak bisa hidup tanpa timbal balik, Pak. Jadi onone wit subur ya krana pekerti, onone wit bodol ya krana pekerti. Bahasane wong ngunduh waing pakarti, Pak. Jadi tidak ada bencana yang serta-merta, tidak ada gagal panen krono takdir Gusti Allah bae sik wene sithik, wah ora mungkin. Nek kejaba tasik diuji, beda cerita. Tapi mosok Allah Pak nguji sepanjang tahun kan ya ora mungkin. Mosok 3 tanduran Pak gagal terus ya ora mungkin. Nek nganti gagal terus berarti wonge sing kebangetan, Pak. Iya kan? Al ilmu nurun, makanya kita butuh ilmu. Sapa ngerti dengan kita berbagi ilmu, aku nyerap ilmune jenengan, jenengan nyerap ilmune kula, bisa dadi manfaat kanggo sareng-sareng, Pak nggih. Maten niku sekedar pembekalan dari kami selaku petani milenial. Kami menggugurkan tugas dari Dinas Pertanian untuk menyampaikan ilmu tentang botani atau tanaman seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Pak? Jadi kan kadang-kadang yang cewek kapulokon. Nggih. Kadang-kadang itu kok setelah di petik buahnya gitu. Kadang-kadang kan setiap tahun ini malah mboten meningkat. Menurun. Paham kula, nggih. Dan itu solusinya terusan pupuknya. Nah, ternyata mau kan misalnya tidak
pas kan kadang-kadang Iya. tidak disebut tapi kan malah jadi Klenger. kenger. Wah, itu solusinya. Nggih. Berdua ya paling tidak ya tidak begitu ngedrop banget lah istilahnya. Nggih. Kadang-kadang kan kemarin dapat 1 kilo, besoknya malah menurun gitu. Nggih. Nah, tinggal 5 on atau 2 on. Nggih, Pak, siap, Pak. Solusinya Terus ngaten nggih, Mbak. Pak asma sinten, Pak? stereo. Pak Sudaryo nggih. Dadi cara bahasan niku priye ya ori baratane. Niki tanah subur, Pak. Tanah subur. Ana ijone ana coklate, Pak. Lah niki diparingi kalih kapulaga. Kapulaga mak coklat sik nyam kenyang. Bar kuwi kapulaga mam ijo-ijo nyam. Panen kan berbuah kan. Wah wis iki panganan. Berbuah panen. Sesuke maneh mangan maneh, yes, dipak ping 2, Pak. Lah donge kapulagane. Ya Allah, nyong Pak ibadah karo menungso. Nyong Pak wene woh kanggo menungso, tapi kok menungsone dolim, Pak. Ora wene kaiki ning piring, Pak. Kebangetan ora, Pak? Dadi kula jenengan teng mriki niki ibaratkan kata kapulaga ditandur, Pak. Mung bedane nek kapulaga ora duwe sikil, nek awake dhewe duwe sikil. Nek dhewe ngele iso mlayu ning warung, nek kapulaga ora, Pak. Jadi tes-tesan, Pak. Kapulaga kon anteng ning kono setahun, kula anteng teng mriki setahun, padha-padha ora dipakani mati dhisik sapa, Pak? Ini analog sederhana. Bahasa kemuceng mawon, Pak. Jadi istilahnya sebenarnya prinsip tanaman itu sama persis seperti elektronik. Karena sifat-sifat gizi itu dalam rumus ilmu kimia organik. Ngapunten nggih niki kula sekolah teng bidang niku tadi. Semua nutrisi itu bersifat elektrolit atau bersifat ion-ion. Jadi tanah itu ibarat aki motor, Pak. Aki motor kaya piring, Pak. Ya kan? Nek akine losbat atau tanahnya sudah rusak, diberi nutrisi yang ada bocor karena tanah sudah tidak mampu mengikat nutrisi dan air. Ibaratkan kata dewe mertamu onone banyu tok glenggam kon ngangkat botol sak dus ya lemes, Pak. Analoginya seperti itu. Jadi kalau pengen kapulagonya berbuah, ojo diwenehi banyu tok. Ada rumusnya pakai NPK plus pupuk organik cair yang mengandung unsur hara kompleks. Jadi unsur hara itu tidak hanya NPK. Sebenarnya banyak banget, Pak. Tapi nek disampaikan semua ya ketoke sak semester, Pak. Simpelnya ngaten mawon, di dalam pupuk kimia dan pupuk organik itu sudah ada hubungan kelengkapan. Jadi ono segone, ono lawuhe ibaratkan kata. Tapi kan iki berhubung setengah hari jadi orang segone. Ayo, mangke bariki jalan bareng mriko mawon ya, tenang, teng Jawi mawon. Sareng-sareng tuh Mas bakso. Nah, jadi pupuk organik tidak boleh ditinggal karena pupuk kimia niku sebagai nasi, pupuk organik niku sebagai lawuh, pelengkap. Segotok ya angel, padha bae. Kenapa harus ada pupuk organik? Karena pupuk organik itu mengandung elemen tris atau zat-zat yang hanya dihasilkan oleh tanaman. Jadi NPK saja tidak cukup. Pupuk organik itu terbuat dari humus. Humus terbuat dari pohon. Nah, yang namanya elemen tris itu ada diantaranya flavonin, saponin, sitokinin, giberelin, auksin dan lain sebagainya. Ngesuk maning Pak, aja terus kisah iki, Pak. Kesuwen, Pak. Intinya singkatnya, zat-zat kuwi harus ada sebagai pelengkap. Jenengan masak soto ora digawe kunir priye, Pak? Kacau lah, Pak. Ibaratnya kaya kuwi, Pak. Mosok sing pengen mangan enak menungsone tok. Tandurane ra pengen mangan enak. Artinya kalau pengen hubungan timbal balik yang bagus, ngunduh wae pakar kang becik, mongko awake dhewe kudu ngamal bakti kang becik karo ngalam semesta. Ora bisa mung karepe njupuk tapi ora gelem meneh, jeneng ilmu tinggi, Pak. Awake dhewe aja kalah karo tinggi, kudu luwih mulya. Kenapa? Karena kita khalifatul fil ard, kita ini wakil Gusti. Nggo jaga semesta. Istilahnya ojo mirang-mirang sing ngutus ngono lho, Pak. Khalifah kok karo tanduran kok senengane moret atau ora tau wene ngene kan. Iya, Pak. Dari ansor ini. Ya, jadi gitu, Pak.
jenengan nonton NPK, jenengan nonton pupuk organik. Mangke nek kirang gampang tanglet kali bose niku. Goleke ngendi takon bose sing weruh bose. Murah meneh kuwi. Nah niku Mompior. Nggih. Kurang. Iya. Sama, Pak. Dadi amet sewu Pak nggih. Anake kula mangkat sekolah tak weni sego bongkrek. Bijine nol terus, Pak. Kan angel lho. Oh, berarti bocah njaluke segondok karo sego bebek ki, men bijine songo kaya kuwi maksude. Ya ora. Kapuloko sego bongkrek terus ya ora wah kaya kuwi. Lah iya. Niku Pak nggih cara guyonane Pak nggih. Nah, terus nek masalah kasus lahan nanti bareng-bareng mungkin nanti atau lain waktu teko siji kami siap mendampingi. Yang penting ojo ngenturit kaya neng mubal, Pak. Iyonya tetap neng mubal tapi bisa pindah ora mampu nek kon terus angkat tangan. Mulia sing ora kuat mangkate glundung. Nah, nanti kita cek pH tanah. Kebetulan saya nggak bawa alatnya. Saya ada beberapa alat untuk ukur. pH yang baik itu di angka 7. Kalau pH-nya di 4 atau 4,5 atau 5 itu produksi otomatis buruk. Karena apa? Ibarat aki soak los buat Pak, diwenehi ngedol terus. Iya, jadi ibarat piring niku bolong-bolong Pak, diwenehi jajan tiba ngono kan. Gitu. Dan juga di tanah itu sudah terlalu banyak mengandung katalis. Apa itu katalis? Katalis itu lem. Jadi nitrogen, urea itu kan sebenarnya udara Pak, gas Pak. Gas yang dipompa, dibekukan, dikompresor, nek wis diwenehi lem. Lemnya itu dari bahan hidrokarbon namanya. Bahasa kono serasa dipikiri lah, pokoknya kuwi lem lah. Nah, lem itu nanti akan mengikat seperti wadah. Jadi ibaratkan kata coklat iki ki nitrogen, Pak. Nek ora ana wadahe glundung-glundung mleter-mleter ra genah, Pak. Jadi supaya niku bisa ditawurke harus ana wadahe. Nah, nek begitu lapis wis dimakan karo pohon, tinggal cangkange, Pak. Lah cangkang niki masih berguna, berfungsi secara kimia. Secara hitung-hitungan kimia niku kaya ngono nek apa jenenge ampere meter ki yo ampere, Pak. Kaya kuwi. Jadi begitu engko ketemune karo nutrisi tanah sing jenenge humus, sing jenenge asam humat, kok asam humat dikantongin rene, beleng dicangkangi krek, gadong oyot Pak mangan, wani piro kaya kuwi ra. Nah, katalis ini harus dipecah supaya dia tidak jadi musibah untuk tanah sehingga tanah ora kekel, ora rek lengket, lemah dibanyoni kok banyune pindah otot dipacot yo garing. Ngono ku tarung wis blonyo nemen dipacot cetut, tarik ora gelem muncul gitu kan. Nah, itu karena efek dari zat pengikat yang namanya katalis. Katalis itu ada di pupuk kimia, paling besar itu ada pada Ponska. Makanya lemahnya cemeklak. Biyen zamannya SD, mburi omahku ndute semene, Pak. Saiki bejuane ngono dibanjiri nyong mlayu bal-balan wis lancar, Pak. Mburi omahku dhewe, Pak. Ora ndute blas sak sentimeter betul. Bar kuwi tanggane rayan banyu karo nggo warit. Kowe buka palene nyong kowe, oh, bacok kowe kaya kuwi. Lah wong banyu dibuka cerowokan kene dibuang ngisor ya enteng, Pak. Bejane dileni sedina met. Soalnya tanahnya nggak bisa nyimpen air karena tanah sudah penuh dengan katalis. Dan tanah itu rusak yang kedua itu dari herbisida. Herbisida itu sifatnya mirip-mirip kayak katalis ini. Paraquat diklorida. Angel maneh. Wis pokoke kuwi lah. Engko bae kuwi kaya kuliah ngesuk maneh. Pada intinya tanah itu butuh nutrisi dan penyeimbangan. Jadi zat-zat kimia harus dibilas. Caranya piye? Pakai mikroba yang namanya Lactobacillus. Ada jenis Lactobacillusnya itu Thermophilus yang tahan panas. Ketika kering panas suhu 50 derajat, mongso ketiga bakteri tetap hidup, kurang air tetap hidup. Dan ada bakteri Acidophilus. Acidophilus itu tahan asam, Pak. Tahan asam niku ketika tanah kelebon herbisida, kelebon pestisida sing pH-ne niku 3, bakteri Acidophilus itu masih mampu hidup dan malah dimakan itu asamnya. Diurai. Zat-zat sing kaya cangkang-cangkang iki nanti dipecah. Dan dia tidak butuh waktu lama, Pak. Dalam 5 cm itu hanya membutuhkan
4 bulan Pak. Untuk mengembalikan kesuburan tanah lumpur 5 cm itu 4 bulan. 4 bulan berikutnya 10 cm, 4 bulan berikutnya 20 cm itu bisa tercapai kalau rutin mengaplikasikan mikroba. Seperti itu. Nah, jadi produktivitas dari kapulaga yang turun itu bukan karena jenengan apes. Ora ngono ceritane apes, musibah iki tinggal awake dhewe, Pak. Benar, Pak? Tuhan tidak memberikan kita musibah karena Tuhan sayang sama kita. Yang buat celaka itu tangan kita sendiri karena kita pelit sama tanaman sehingga tanaman balas dendam. Tidak ada tanaman itu tidak ingin ibadah. Semua tanaman ditanam tuh pengen ibadah untuk manusia, pengen weneh. Tapi lah pripun ya Robi ya Gusti nyoba weneh karo menungso wong modale be ora ngono. Mosok kon jalakne koperasi Desa Merah Putih kan ra mungkin. Lah iku ora Pak? Iya. Nah, seperti itu nggih Pak nggih. Bila wonten lepat kula nyuwun ngapunten jawabannya begitu Pak RT. Betul ya. Satu, dua, tiga. Dari PDA dari sedekah nah niku apik niku bodone aren aja ya lah niku niki dapat dulu ya. Pupuk sama pasur. Jenengan. Sama pasur. Wargane ganti. Nggih. Bisa monggo. Pasure. Nah. Jauh-jauh kok. Aku dong, kenapa? Ngomong dia. Apa ini jauh-jauh? Bebas. Monggo. Alam lestari, masyarakat peduli. Teman-teman, es benar-benar sumber mata air dari apa saya harus minum air ini. Ya, namanya sekitar kita
sampai 150 meter ke atas. Itu kan nggak ada tanaman yang di atas ini, di bawah ini masih ada satu. Itu lebih besar lagi bawah ini. Yang kita tutup pakai batu-batu ini. Ini sini Iya. lebih besar. Iya, masih ada. Mantap. Besi oksida pelarutannya. Ini diubah sedikit aja nanti morak-marak ya Pak? Iya. Ini kalau habis kemarau kisaran 4 bulan, kalau hujannya lebat Mas, ini juga agak itu apa, dari atas ini kan turun ke sini. Itu kan yang ini pasti turun. Oh iya, ini berarti sini harus dikuatin lagi ya Pak? Iya. Ini aja nggak cukup oh. Iya. Ini yang ada cadasnya, cuman ini Mas yang sebelah situ juga nggak ada cadasnya. Oh, masih lowong. Tapi nanti pas perawatan warga bisa merawat pupuknya nggak Pak? Ngerawat gitu rutin Bisa. Kan daerahnya jurang Iya, pereng ya. Iya, iya. Bisa. Hati-hati tapi oke lah, aman. Ngambil air gampang kok. Ini untuk penyiraman Pak, yang bingung nanti. Tapi kayaknya nggak, musim kayak gini nggak perlu Kalau disirami musim penghujan, curah hujannya sini kan tinggi Mas. Dari mungkin ke jam 12, jam 1 udah hujan. Kalau penanamannya sekarang mungkin musim penghujan kita nggak butuh disiram, Pak. Masih bagus. Sampai April ya? Iya, itu masih bagus. Oke. Cukup informasinya. Mau tahu? Jadi sebelum kita lanjut ngobrol, izinkan saya menutup acara resminya terlebih dahulu supaya ngobrolnya nggak direkam lagi. Nanti kita ngelendengi kampung sebelah yang nggak enak kalau direkam. Oke, nggih Pak. Alhamdulillah seremoni serah terima produk dan ubor rampenya terhadap program CSR di Desa Linggo dari PDAM Tirta Kajen telah kita langsungkan dan lancar, tidak ada halangan, dan alhamdulillah masyarakat merespon dengan baik dan menerima Pak nggih. Siap bekerja sama Pak nggih. Oke, matur nuwun. Selanjutnya kita ke depan langsung berprogres atau bertindak bersama-sama, dan program ini insya Allah akan dilangsungkan selama 120 hari kalender. Nah, 120 dino berarti pirang bulan Mas? 3 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan ke depan. Adapun rangkaian kegiatannya nanti bisa sambil gelenak-gelenik. Sementara dari kami itu dulu, apabila dalam penyampaian atau sambutan atau pengantar dari kami dan tim dari PDAM, dari JDK 4, dari petani milenial juga LKPP ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf, dan ibaratkan kata dalam penyambutan kami kurang menyenangkan Bapak-bapak sekalian, kami juga minta maaf. Saya juga selaku mewakili tuan rumah sekaligus juga mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu kerjanya. Sementara kami tutup sekian dulu. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.